Ya, aku bingung kak, nggak terbiasa sama soal-soal kayak gini. Oke, belum ya? Kalau kamu berapa jawabannya? Oke, masih salah. Oke, belum ada yang tepat. Jadi jawabannya itu adalah 168. Gimana? Kalian udah ini nggak belajar? Ini masih sebenarnya ini masih ringan ya karena kakak apa namanya ngasih tahu soalnya pelan. Tapi kalau kalian harmonic math yang ada di aplikasi Ruang Guru itu bisa kalian coba sendiri game COC itu. Kalian harus fokus mendengarkan karena mereka itu ngomongnya cepet banget. Oke, itu cukup ya sebenarnya kita ya. Nanti siapa tahu kan, ya Allah kalau aku udah pusing belajar sekarang kakak ngasih soal matematika lagi nggak apa-apa. Santai aja, itu cuma pemanasan sebelum apa sih yang seharusnya kita persiapkan kayak gitu. Nah, kakak akan menyampaikan sebuah materi yaitu strategi siswa berprestasi. Kalau kalian sekolah sebenarnya tujuannya apa sih? Nah, tujuan kita sekolah, tujuan kita belajar ke sekolah, bertemu teman-teman, bertemu guru, mempelajari materi pembelajaran yang ada di sekarang, jadwalnya apa aja, itu adalah kita harus berprestasi di sekolah. Itu tujuan kalian adik-adik belajar di sekolah. Jangan sampai kalian berangkat dari rumah, ya udah yang penting sekolah hadir, ketemu teman-teman, main-main, makan-makan, itu jangan. Boleh kayak gitu, tapi fokus untuk sama kita atau tujuan kita belajar ke sekolah itu adalah berprestasi dari segi manapun, baik dari akademik maupun non akademiknya. Nah, kakak akan memberikan kalian tips cara strategi siswa berprestasi dari anak-anak yang pintar-pintarnya luar biasa, yaitu peserta COC Class of Champion yang mereka itu udah dapat beasiswa ketika SMA di luar negeri, ada yang udah jadi dokter, ada yang dia itu bahkan olimpiade nasional aja udah nggak di apa namanya dianggap remeh gitu, tapi mereka itu kelasnya itu mereka olimpiadanya internasional, bahkan ada ke Maroke, ke Amerika, ke Inggris, itu masih SMA mereka udah olimpiade ke sana. Nah, kakak akan kasih strategi gimana sih mereka itu belajar sampai udah SMP baru SMA aja olimpiadanya udah internasional kayak gitu. Nanti kakak akan nyampaikan kayak gitu. Terus sebelum kakak lanjut, kakak mau kalian isi survei dulu sebenarnya anak MTS 18A ini kayak gimana sih cara metode pembelajarannya.
Jadi kalian harus, kalau kalian misalnya nih kalian punya fans kalian tuh harus kayak mereka yang benar-benar berprestasi. Jangan sampai fans kalian tuh kayak siapa ya, misalnya kayak tiktoker, selebgram yang cantik tapi ya udah gitu-gitu aja. Tapi kalian harus punya role model yang kayak mereka, udah cantik, berprestasi, membanggakan pula, nggak nyusahin orang tua pula. Jadi kalian harus punya role model atau fansnya kayak mereka supaya bisa membangkitkan semangat kalian tuh belajar. Jadi kalian belajar itu membosankan, belajar lagi nggak usah belajar deh, masih yang ranking 1, 2, 3 itu gitu-gitu aja. Nah kalian jangan sampai mikir kayak gitu. Kalian harus melampaui teman-teman kalian yang sebelumnya udah berprestasi. Jadi kalian harus lebih dari mereka. Kalian harus mikirnya kayak gitu. Meskipun masih kelas 8 ya, kalian tuh sebenarnya masih tujuannya mungkin belum tahu. Nah di sini kakak berikan arahan. Kenapa sih kita harus memikirkan prestasi kayak gitu? Nah, menurut kalian dulu deh, apa sih rahasia sukses dari kelima orang ini? Ada yang mau jawab gak kira-kira? Mereka belajarnya lebih lebih giat dan intensitasnya juga lebih banyak. Oke, nice sekali. Nah, jadi mereka itu memang belajarnya lebih banyak. Oke, jadi tepuk tangan buat Eli yang udah berani ngejawab ya. Nah, jadi rahasia mereka itu apa sih sebenarnya? Oke, kita ngambil 2 dari mereka aja sebagai contohnya. Kenapa sih mereka bisa menjadi siswa yang berprestasi? Yang pertama, kalau Maxwell itu dia belajar mandiri dan saat mengalami kesulitan dia mencari bantuan dari guru dan internet. Nah, jadi kalau dia bingung itu dia nanya sama gurunya. Sama internet itu saja kita kan punya semua device yang canggih ya, adik-adik. Jadinya kalau kalian buka HP jangan cuma scroll sosial media, tapi cari materi yang kalian pelajari di sekolah tadi. Misalnya kalian belajarnya dari jam 7 sampai jam 11, oke, istirahat ya, sebenarnya baru dibuka lagi pembelajarannya, cari di internet apa yang kalian belum pahami kayak gitu. Nah, si Maxwell kayak gitu. Jadi dia nggak cuma scroll sosial media atau di HP-nya, tapi juga mencari materi yang mereka belum pahami di sekolahnya kayak gitu. Terus si Safira gimana? Nah, Safira juga sama, belajar mandiri untuk persiapan tes hingga pinjam buku di perpustakaan. Nah, kita kan di setiap daerah tuh punya perpustakaan tuh. Jadi yang kalian bisa tuh mengunjunginya banyak banget buku yang kalian bisa pinjam di sana. Jangan sampai kalian cuma bisa ke mall, terus cuma bisa ke kafe, nongkrong ya. Jadi kalian harus mengunjungi juga perpustakaan supaya wawasan kita itu atau wawasan adik-adik itu luas. Karena udah lengkap banget sih di sana kalau di perpustakaan Gunung Timur, apalagi ya sudah ada yang terbaru sekarang ya udah mewah, udah megah banget perpustakaannya. Jadi jangan sampai kalian nggak pernah sama sekali mengunjungi perpustakaan. Terus apa sih kendala yang mereka hadapi 2 orang ini? Nah, mereka itu terkendala dalam mereka tuh merasa belum menemukan strategi belajar yang tepat karena kan selama ini mereka masih belajar mandiri ya. Jadi ketika menghadapi pembelajaran sendiri mandiri itu mereka bingung menemukan strategi belajarnya kayak gimana. Kalau Safira itu dia bingung bertanya ke siapa ketika dia menghadapi soal-soal yang sulit. Nah, ketika mereka menyadari mereka itu punya keterbatasan atau punya kekurangan yang harus mereka penuhi, mereka memikirkan solusinya langsung. Kalau Maxwell itu solusinya itu fokus paham materi, kemudian dia itu disiplin dalam belajar dan rutin latihan soal dengan pendampingan belajar. Nah, pendampingan belajar ini sangat penting ya adik-adik. Karena apa? Kalau ketika kita merasa jenuh, nggak punya strategi belajar yang efektif, maka ketika kita punya pendampingan belajar, oke, aku nanya aja ke sini, gimana sih caranya belajar materi yang ini? Nah, itu salah satu solusi dari si Maxwell. Terus kalau Safira gimana? Nah, kalau Safira itu punya pendampingan juga dari guru lesnya untuk
Jadi Korea Selatan itu mungkin banyak banget yang mendambakin mau ke sana, dan si Zafira ini punya kesempatan dengan tentu saja ada usahanya juga. Jadi nggak cuma aku mau ke Korea langsung cus tuh enggak ya, tapi ada usaha di balik semua itu kayak gitu. Nah mungkin itu menjadi salah satu contoh buat adik-adik kenapa sih kita harus menjadi siswa yang berprestasi. Nah yang kedua itu kenapa sih kita harus pilih bimbingan belajar? Kenapa sih kita harus punya bimbingan belajar? Yang pertama, kita akan menemukan strategi belajar, dan tentu saja strategi belajar itu yang mudah dipahami. Nah jadinya ketika kita punya pembimbingan belajar, ketika kita milih bimbingan belajar, kita itu punya strategi belajarnya karena ada yang mengarahkan kita, ada yang menjelaskan kita, ada yang memberikan pemahaman tentang konsep-konsep materi yang ada di sekolah. Baik itu kalian mau persiapan ujian tengah semester, ujian akhir semester, bahkan akhir sekiranya kalian akan mewakili sekolah kalian olimpiade. Itu ketika ada yang membimbing, kita itu nggak bingung lagi nentuin strategi belajar itu kayak gimana. Terus yang kedua, asas skill lewat soal. Kalian itu akan paham konsep soal atau konsep materi ketika kalian banyak latihan soal. Nah di ruang guru ada namanya drill soal. Kalau kalian pernah download aplikasinya, di drill soal itu ada ratusan ribu soal yang kalian bisa pelajari dari segala materi, baik itu dari IPA, IPS, biologi, matematika. Oke, itu dia salah satu fitur dari aplikasinya Ruang Guru. Jadi kalian bisa asas skill lewat soal itu di drill soal. Jadi semakin kita sering mengerjakan soal, maka kita akan semakin terbiasa dengan konsep-konsep yang ada di soal itu. Mau dibolak-balik angkanya, mau dibolak-balik pertanyaannya, kalau kita udah paham konsep sebuah materi itu, kita akan terbiasa. Jadi ketika kita latihan soal atau drill soal di aplikasi Ruang Guru itu, kita udah terbiasa tuh ngerjain soal-soal yang mudah sampai yang sulit. Kemudian yang terakhir itu belajar kita atau belajar adik-adik itu lebih terarah. Kenapa terarah? Karena dibimbing dari pemahaman materi hingga kalian benar-benar paham. Karena nanti ketika kalian punya bimbingan belajar, kalian akan diarahkan. Misalnya kalau belajar matematika itu harus seperti apa, belajar IPA itu harus seperti apa. Oke, jadi kalau kalian punya belajar yang terarah, ketika ada yang menjelaskan kalian tuh paham. Jadi kalian itu nggak bingung lagi harus mulai dari mana, karena di bimbingan belajar itu akan mengarahkan kalian. Ketika kalian mau ujian, kalian harus paham materi ini. Ketika kalian mau olimpiade mewakili sekolah kalian harus belajar tentang ini. Jadi ada yang mengarahkan kalian. Kalian tuh udah nggak hilang arah lagi kalau di bimbingan belajar, karena bimbingan belajar itu akan benar-benar mengarahkan kalian apa sih yang kalian sulitin, kayak gitu. Apa yang kalian bingungin ketika kalian belajar di sekolah, apa yang kalian harus perdalam materinya ketika belum paham nanti belajarnya di sekolah, dan kalian akan memperdalam di sini di bimbingan belajar itu sendiri. Makanya itu dibilang belajar yang terarah, karena ada yang membantu kalian mengarahkan kalian harus belajar seperti apa, kayak gitu. Kemudian ada beberapa perbedaan dari siswa kita yang sebelum bimbel dan setelah bimbel. Mereka itu memang pintar, siswa yang berprestasi, siswa yang pintar, bisa jawab soal ketika gurunya ngasih. Tapi mereka itu suka bingung
dan nilai rapot kalian itu tentu saja yang terbaik yang akan dipilih dari sekolah favorit. Seperti itu, apalagi sekolahnya sekolah yang unggul. Jadi kalian harus mempersiapkan nilai kalian itu sebagus mungkin. Ditambah nanti ada TKA yang terbaru. Jadi kalian harus sudah belajar tuh TKA itu dimulai dari kelas 8. Kalian cuma pengenalan soal TKA itu kayak gimana supaya nanti ketika tesnya itu kalian nggak kaget tuh, oh soal TKA itu sulit banget ya, supaya kalian nggak ada nanti dapat hal yang kayak gitu. Jadi ketika kalian kelas 8 kalian udah tahu nih, oh contoh-contoh soal TKA itu seperti ini. Kemudian ditambah nanti nilai rapot kalian yang udah maksimal. Seperti itu. Kemudian apa sih solusinya dari kakak kalau kayak gitu? Nah, jadi dari para champion setuju kalau pendukung sukses mereka itu adalah pendampingan belajar atau bimbingan belajar. Jadi kakak akan memberikan informasi tentang Brand Academy Center itu sendiri. Jadi bimbingan belajar Brand Academy Center by Ruang Guru itu udah hadir di Solong yang seperti kakak udah jelaskan tadi. Nah, salah satunya adalah strategi, kalian akan mendapatkan strategi belajar di sini. Keunggulannya yang pertama tentu saja aplikasinya, karena kan kalau di Ruang Guru itu kalian belajar hybrid. Hybrid itu kayak gimana sih kak? Hybrid itu kalian akan belajar tatap muka sekaligus online di aplikasinya. Jadi udah dapet tatap mukanya tuh, ketemu sama tutornya, ketemu sama master teachernya, kemudian kalian juga akan dapat akses ruang belajar yang dimana ruang belajar itu udah dilengkapi dengan sistem Adaptop X, dimana itu super video yang super interaktif. Nah, di sana udah lengkap juga tuh pembelajaran yang apa yang kalian mau tonton, materi apa yang kalian mau pahami udah lengkap di sana. Kemudian ada ratusan ribu video pembelajaran yang bisa kalian tonton. Ketika kalian nggak paham di sekolah, kalian bisa buka tuh ruang belajar kalian dari aplikasinya. Seperti yang udah kakak jelasin tadi juga ada keunggulannya tuh drill soal. Jadi kalau kalian sering drill soal di sana, kalian akan terbiasa dengan soal-soal yang sulit. Karena level kesulitan soal-soal yang ada di ruang itu sangat tinggi ya adik-adik. Bahkan level soalnya itu ada di tingkat nasional. Jadi kalau kalian di sekolah soalnya mudah-mudah, tapi ketika kalian menjaga drill soal di ruang guru itu lebih sulit daripada soal-soal yang kalian temukan di buku-buku yang kalian pelajari di sekolah kayak gitu. Terus yang paling serunya lagi itu kalian belajar interaktif, super interaktif. Ketika kalian misalnya nih kalian nggak pernah belajar interaktif, ice breaking lah, belajar pakai TV lah, belajar pakai video, belajar pakai games, nah di ruang guru kalian akan menemukan itu dan kalian akan merasakan vibes belajar itu seseru itu kayak gitu. Nanti kalian akan dapetin hal kayak gitu. Nah yang selanjutnya itu ada namanya klinik PR. Klinik PR itu buat apa sih kak? Buat ngerjain PR kita? No. Tapi klinik PR itu akan memberikan kalian pemahaman didampingi dengan master teacher atau tutor yang ada di Brand Academy Center Ruang Guru, akan memberikan kalian pemahaman apa yang harus kalian lakukan di pekerjaan rumah kalian itu. Kalian akan didampingi untuk memahami sampai kalian paham gimana sih caranya menyelesaikan soal-soal yang diberikan atau tugas-tugas yang diberikan dari sekolah ke rumah. Nah, kalian bisa dibimbing di Brand Academy Center keunggulannya. Jadi itu bisa kalian dapetin fasilitas selengkap itu. Kemudian kita dapat buku nggak sih kak? Kalau di ruang guru kan udah pakai aplikasi, jadi kayaknya nggak pakai buku deh. No, kita akan tetap pakai buku. Jadi ketika kalian sudah misalnya nih aku ada batasan menggunakan handphone dari bapakku gitu atau dari orang tuaku, bisa nggak ada buku? Ya ada, kalian akan dapat bank aktivitas namanya, dan di situ juga udah lengkap. Ada pembahasan soalnya, ada latihan soalnya, dan juga ada materi-materi pembelajaran yang kalian pelajari di sekolah. Kayak gitu
50% untuk persiapan TKA maupun UTS sama UASnya kayak gitu. Kemudian kalian juga bisa mencoba kelas gratis atau trial class yang seperti kakak sampaikan tadi, ada 7 hari yang bisa kalian coba, tetapi nanti jadwalnya akan kakak kasih melalui WA. Nah, kenapa kalian tulis nomor kalian di survei yang tadi yang kakak berikan di awal, supaya kita bisa memberitahu kalian tentang strategi belajar dan juga konsultasi mengenai TKA, soal-soal TKA itu seperti apa. Itu nanti fungsinya kalian mencantumkan nomor HP. Dan tentu saja kalian kalau mau konsultasi secara langsung boleh membawa orang tuanya langsung ke Brand Academy Center Sabang Solo. Kalau kalian nggak tahu lokasinya di mana, kalian bisa chat kakak juga, nanti kakak share lokasi ke WA kalian. Oke, itu aja dari kakak. Terima kasih banyak udah memperhatikan adik-adik semua. Semoga kalian menjadi siswa-siswa yang berprestasi ke depannya, yang bisa membanggakan keluarga kalian, yang bisa membanggakan orang tua kalian, yang bisa membanggakan negara ini. Karena nanti kan kalian akan calon-calon masa depan, mungkin Indonesia Emas 2045 kayak gitu kalau dibilangnya ya. Nah, jadi supaya kalian menjadi generasi emas di 2045-nya, kalian harus menjadi siswa yang berprestasi, baik itu nanti di level sekolah, kabupaten, provinsi, nasional, bahkan di internasionalnya, supaya nanti kalian gak suka-suka lagi nyari-nyari sekolah, karena kalau kita berprestasi, sekolah yang akan mencari kita adik-adik. Jangan sampai kalian gak perlu bingung lagi gitu nyari sekolah, baik nanti mau ke SMA, mau bahkan